Hasanah dengan NIM 423222007. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja multitasking dan apa saja kekurangan dan kelebihan dari multitasking. Apa sih multitasking itu? Multitasking merupakan salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan dua bahkan lebih sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pekerja tersebut dapat dilakukan secara bersamaan atau berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Sebenarnya, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain juga bisa disebut dengan task switching. Istilah tersebut memiliki arti yang sama dengan multitasking. Teknik multitasking ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, akan tetapi banyak kekurangan dan kelebihannya. Mari kita bahas. Seperti yang kita sudah singgung tadi, multitasking ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita bahas lebih lanjut. Kelebihan yang pertama yaitu bekerja dengan menggunakan metode multitasking, yaitu pekerjaan kamu dapat selesai dengan cepat ketika kamu menerapkan metode multitasking, karena multitasking sendiri itu dapat melakukan pekerjaan satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan yang kedua yaitu menghemat waktu, karena kamu dapat mengerjakan dua atau lebih pekerjaan di waktu yang bersamaan, maka kamu akan lebih cepat menghemat waktu. Kamu dapat melakukan kegiatan lain setelah pekerjaan kamu selesai. Sekarang kita beralih ke kekurangan multitasking, yaitu menurunkan performa dan produktivitas. Kekurangan yang pertama adalah kemungkinan multitasking dapat menurunkan performa dan produktivitas kamu. Hal ini dapat disebabkan karena konsentrasi dan fokus kamu akan terpecah dalam menjadikan performa kamu semenurun mungkin. Selain itu, ada peluang kamu dapat membuat sebuah kesalahan dan mengharuskan kamu mengulang pekerjaan kamu. Lanjut, kekurangan yang kedua, dapat berakibat buruk pada tubuh. Jika kamu sering menggunakan multitasking, kamu harus berhati-hati, karena multitasking juga dapat berakibat buruk bagi tubuh kamu. Berikut adalah dampak akibat buruk karena multitasking. Yang pertama, dapat memicu stres. Orang yang sering menggunakan multitasking cenderung merasa cemas dan terlihat lebih stres. Multitasking membuat hasil pekerjaan menjadi kurang baik atau bahkan tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengganggu daya ingat. Mengerjakan dua hal atau lebih dapat membuat kamu kehilangan daya ingat. Hal itu terjadi karena kamu tidak dapat memperhatikan detail yang penting dari pekerjaan kamu. Dan yang ketiga, menurunkan kreativitas. Dengan melakukan multitasking, otak bekerja lebih berat. Ada kemungkinan kondisi ini dapat merupakan atau menurunkan kemampuan kamu dalam beraktivitas yang kreatif. Multitasking ini kurang sesuai dengan kamu yang membutuhkan aktivitas dalam pekerjaan kamu. Lebih lanjutnya, saya akan membahas tentang multitasking yang ada pada komputer, cara multitasking dan fitur split screen yang ada di Windows 10. Ayo kita bahas. Pengguna laptop atau PC Windows kerap membuka beberapa aplikasi sekaligus dalam pekerjaannya. Agar tampilan jendela terbuka bisa lebih rapi, mudah untuk multitasking, Windows 10 menyediakan fitur yang bernama split screen. Fitur ini membagi tampilan layar agar membuat dua atau lebih jendela aplikasi sekaligus dengan lebih rapi ketimbang hanya dengan membiarkannya berkembang di atas tampilan desktop. Split screen pun bisa berguna dalam mengandung produktivitas dengan mengoptimalkan area layar, terutama bagi pengguna yang memiliki monitor berukuran lebar. Perpindahan aplikasi bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu menutup atau meminimais jendela yang terbuka. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi di atas, multitasking sendiri dapat melakukan pekerjaan satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Di sini saya akan memberikan cara untuk membuka jendela aplikasi dua sekaligus. Yang pertama, pilihlah satu jendela program yang terbuka lalu ke tepi layar. Yang kedua, saat pointer mouse mencapai tepi layar, nantinya Anda akan melihat garis persegi yang berkedip sebagai patokan ukuran jendela yang dimunculkan. Secara otomatis, tampilan layar akan terbagi menjadi dua. Selanjutnya, yaitu semua program lainnya sedang aktif akan dimunculkan di sisi yang berlawanan lebih kecil. Selanjutnya, Anda bisa memilih satu jendela program untuk mengisi ruang di samping halaman aplikasi pertama. Ukuran tampilan jendela dan yang terakhir, ukuran tampilan jendela program pun juga bisa disesuaikan tergantung kemampuan pengguna. Jendela di sisi kanan bisa dibuat lebih kecil dari sisi kiri ataupun sebaliknya.
Tutorial membuka 3 atau 4 jendela aplikasi sekaligus. Yang pertama, pilih salah satu jendela program yang terbuka, dan yang kedua, geser jendela pertama ke tepi layar, bisa ke kiri, atas, bawah, atau ke kanan, atas. Dan yang ketiga, saat pointer mouse mencapai tepi layar, nantinya Anda akan melihat garis bantu yang berkedip dengan berbentuk persegi sebagai patokan ukuran jendela yang dimunculkan. Dan yang keempat, untuk mengisi 3 kolom lainnya, tarik jendela berikutnya ke tepi layar dengan cara yang sama. Dan yang kelima, saat Anda melepaskan mouse, secara otomatis akan terlihat 2 jendela yang di sisi kanan. Yang keenam, di sisi kiri, Anda bisa langsung menambahkan 2 jendela program agar seluruh tampilan layar dipenuhi dengan jendela aplikasi. Yang ketujuh, jika Anda ingin memasang pin pada 4 jendela, geser title bar ke sudut kiri atas. Dan 8, terakhir klik program yang tersisa untuk menyematkan di sudut kiri bawah. Cara mematikan laptop Windows tanpa touchpad dan mouse. Anda dapat menutup jendela kapan saja dengan menggesernya ke tepian layar. Fitur split screen bisa dipakai untuk semua pengguna yang berbasis Windows 10. Selamat mencoba. Oke friend, sekian penjelasan dari saya. Silahkan dicoba, kalau enggak ya disimpan dulu supaya nantinya ketika praktek lebih mudah. Oke, bye. Assalamualaikum, salam.